titik yang paling mengerikan. Ketika kamu anggap itu kekayaan, justru itu tidak membahagiakan kamu. Justru di sanalah kamu terjebak. Kamu bercerai karena kekayaan, anakmu hancur karena kekayaan, dirimu hancur karena kekayaan itu sendiri. Relakan nyawanya demi nyawa saya, memeluk saya ketika sendiri, menemani saya ketika menangis, menghibur saya ketika sedih, mengingatkan saya ketika dia apa. Dia yang hadir sebenarnya bagi saya. Kebahagiaan itu di dalam, kita mencarinya di luar. Sehingga semakin keluar kita mencari kebahagiaan, semakin haus seperti minum air laut. Karena yang di sana itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Kesenangan itu temporal, kebahagiaan itu tidak terikat oleh waktu. Saya senang dengan tab ini. Pertama beli, naruhnya aja pelan-pelan. Seminggu kemudian naruhnya udah biasa aja. Seminggu kemudian mulai berani melemparnya, dan lain sebagainya. Temporal, semakin hari semakin hilang. Dan nagih lagi. Makanya candu dia. Ya. Tapi kalau agama dia konstan. Ketika kita membentuk kebahagiaan kita dari dalam, dia konstan. Sehingga ya semakin sederhana keinginanmu, semakin mewah pasti kebahagiaanmu. Karena saya dulu tuh pas kecil, sederhananya kebahagiaannya itu mewah karena keinginannya sederhana. Iya. Masalahnya kita upgrade itu kan. Iya. Sampai kita tua ya. Iya. Kita upgrade terus itu. Makanya saat kita kecil, kita punya banyak teman tuh. Semakin tua semakin sedikit teman kita. Karena ego kita semakin kuat. Sehingga orang tidak nyaman dengan kita. Ketika kecil kita gak ada ego, pokoknya ayo udah mau ngapain, ayo gak ada ego, gak ada gue yang harus nentukan permainannya, gue yang harus di depan, gue yang harus enggak, kita ayo, gerem, ayo. Gitu. Iya kan? Gue udah nebak tapi ya udah gue tahan. Ketika kecil kan kita gerem, ayo, kita kemana aja, ayo udah. Tapi semakin tua, ego itu semakin kuat. Sehingga kita semakin kehilangan teman. Bukan temanmu yang bermasalah, tapi kamu yang bermasalah. Kamu yang semakin, gue gak mau ini, gue gak mau itu. Ketika aku kecil aku happy sekali dapat uang 100.000 pertama aku dari keringatku sendiri. Dan aku ingat itu lebih happy dibandingkan dapat 100 juta pertama aku di usia 20-an. Wow. Makanya akhirnya zakat kan persentase. Agar adil, agar terus menggerus itu. Karenanya 1 juta bagi orang yang punya 10 juta setara dengan 100 juta bagi orang yang punya 1 miliar. Ketika kamu tumbuh, maka tanggung jawabnya akan semakin besar. Tapi kan kita pengennya tumbuh doang, tanggung jawabnya enggak. Iya sih. Perasaan itu yang anomali, yang akhirnya bikin nge-crack kita gitu. Karena yang ininya iya, itunya enggak. Kalau kita perhatikan, dari tadi obrolan kita itu soal tidak make sense-nya antara satu titik dengan titik lainnya dalam diri kita, antara software dan hardware, antara luar dan dalam, antara akal dan hati, antara fisik dan batin. Kan karena dunia modern itu sekuler, mengajak kita untuk terpisah dengan akar utama kita. Tuhan kita, batin kita. Dan kata Al-Quran ini semua tipuan. Suatu hari dunia ini akan berputar dan kembali kepada dirimu sendiri. Dia meninggalkan agama, pusing, akhirnya balik lagi ke agama. Ditinggalkan lagi, pusing, balik lagi agama. Karena itu kata banyak filosof seperti William James, agama itu memiliki 99 nyawa. Dibunuh satu, masih ada lagi, masih ada lagi. Sains, katakanlah sains itu dimulai sejak of Klarung, masa penyerahan abad ke-16. Sekarang udah 4 abad mencoba membunuh agama. Tapi agama terus hidup. Masih ada. Terus hidup. Karena sains menganggap agama itu sekuler. Ada titik akhirnya. Ketika dia sampai di titik akhirnya, ternyata ada titik lagi, ada titik lagi, ada titik lagi. Dan begitu kata Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Aku itu tidak seperti yang seperti aku dalam bayanganmu. Aku terus 1 inci di atas bayanganmu. Silahkan bayangkan aku, tapi dia bukan aku.
aku di atas bayanganmu tentangku. Begitu juga soal agama. Bukan saintis, tapi saintisme. Orang sains yang sudah punya ideologi sekuler, ateis, agnostik, ketika dia menganggap ini tapal batas agama, ternyata satu lagi, dan dia gak tahu bahwa satu lagi itu selamanya tidak akan ada batasnya. Maka temukan jalanmu, nikmati jalanmu. Itulah ajaran tentang sanad dalam Islam. Itulah ajaran tentang guru dalam Islam, tentang tarikat dalam Islam, tentang syariat dalam Islam. Apa itu syariat? Jalan. Apa itu tarikat? Jalan. Apa itu sanad? Jalan. Apa itu guru? Jalan. Jalan menuju Tuhan kita. Maka berinvestasilah untuk mencari guru, mencari sanad, mencari tarikat, mencari syariat, untuk kemudian stay di satu jalan yang inilah jalanku gitu. Hidupkan soal mencari itu, mencari titik itu. Dan jangan sampai titik itu kamu temukan dalam keterpaksaan. Kamu tobat saat ibumu meninggal. Kamu tobat saat orang terkasihmu sakit. Kamu tobat saat kamu sakit. Apalagi saat kamu sudah titik, artinya kamu mati, kamu belum taubat, kamu belum menemukan jalan itu, betapa ruginya. Kan itu soal level kesadaran aja. Dulu ketika kecil, saya nempeleng adik saya karena nyuri duit monopoli saya. Sekarang saya sadar bahwa ngapain saya bertengkar dengan adik saya hanya karena duit monopoli, karena itu bohong. Di akhirat Anda akan merasakan begitu. Ngapain saya benci dan memusuhi saudara saya karena rebutan waris. Padahal wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Ini semua permainan dan senda gurau. Ini semua monopoli. Tabmu, HP-mu, duitmu, semua itu monopoli, duit monopoli. Hotel yang dimiliki oleh kamu itu hotel monopoli. Rumah yang kamu miliki rumah monopoli. Cuman level kesadaranmu tidak sampai di sana. Karena itu kesadaranmu harus ukhrawi, akhirat, agar semuanya terang benderang. Kalau kata Jalaluddin Rumi, kalau kamu ikan, maka melompatlah dari lautan agar kamu tahu bahwa lautan itu lepas, lautan itu luas. Kamu hidup di samudra, kamu bahagia, kamu hebat, kamu besar. Di satu sisi, kamu tidak ada apa-apanya di tengah samudra ini. Apa yang mau kau sombongkan? Maka melompatlah keluar samudra. Melompatlah keluar dunia. Matilah sebelum mati. Menjadi manusia ukhrawi. Sehingga semuanya terlihat jelas. Ketika kamu mencari jalan di bawah, kamu nyari jalan. Pak, kalau tulisan ini di mana Pak? Oh, di sana, belok samping. Tapi coba kamu naik ke apartemen tingkat 40, kamu lihat, oh ini jalan itu, oh ini jalan ini, oh begini. Semakin kamu ke atas, semakin kamu bisa melihat semuanya lebih utuh, lebih bijak, kemudian dalam berbicara, bersikap, dan lain sebagainya. Maka itu soal mengupgrade diri. Masalahnya kita akhirnya di-trigger oleh orang-orang di luar kita yang di-upgrade ininya, itunya, yang itu nggak ada kaitannya dengan diri kita sendiri sebenarnya. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di Linkit yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment, kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai Linkit, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai Linkit tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. Habib, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Putra SOLLL_. Menurut Habib, kalau memang Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa ya Tuhan menciptakan neraka? Oke. Seorang stand up komedian di Barat, itu klipnya kemarin sempat aku tonton, dan ternyata mendapat tontonan yang besar dan respon yang beragam. Dia bercerita begini,
Agama berhasil meyakinkan kita bahwa ada sosok di atas sana yang melihat kita setiap saat, memberikan 10 aturan dalam tradisi Yahudi dan Nasrani. Dan kemudian kalau kita melanggar, dia siapkan tempat penuh api, penuh siksaan, dan siapa pelanggarnya dimasukkan ke sana, disiksa habis-habisan. Kemudian dia berkata dia mencintaimu. Semua orang ketawa. Dia mencintaimu tapi dia menciptakan neraka untukmu. Simpelnya kan begitu. Kemudian saya bikin mini stand up religi. Oke. 1 atau 2 menit. Dengan gaya yang sama dengan stand up comedian itu. Kata saya, kedokteran berhasil meyakinkan kita bahwa ada dokter di rumah sakit. Dia memiliki aturan tentang apa yang menjadi perintah dan larangan untukmu. Olahraga, perintahnya. Tidur tepat waktu, dan lain sebagainya. Larangannya jangan makan gula berlebih, jangan makan lemak berlebih. Dan kalau kamu melanggar, dia punya satu tempat spesial di rumah sakit. Penuh dengan pisau, jarum, gunting, yang setiap pelanggarnya akan masuk ke sana, ditusuk dengan jarum, dibuat pingsan tidak berdaya, dirobek dada hingga perutnya, dikucurkan darahnya, dan diobrak-abrik isi perut dan dadanya. Dan dia mau menyembuhkanmu. Wow. Kalau Tuhan pemarah seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, dia gak akan nunggu neraka. Dia akan menyiksamu di dunia. Tuhan itu salah satu sifatnya cemburu. Tapi dia tidak pemarah. Seharusnya karena dia pencemburu, dia akan marah kepadamu untuk hal-hal kecil. Akan menyiksamu habis-habisan untuk hal-hal kecil. Tapi Tuhan menunda hingga di akhirat dengan neraka. Bukankah Tuhan bisa memasukkan semua orang ke surga? Iya. Tapi apa kata dunia? Iya kan? Iya. Tidak adil. Tidak adil ya. Bahkan salah satu argumentasi Immanuel Kant tentang Tuhan itu adalah argumentasi moral. Semakin banyak ketidakadilan di muka bumi ini, semakin banyak orang miskin yang dicuri hartanya, semakin banyak koruptor yang bisa melenggang seenaknya. Bukankah itu seharusnya semakin meyakinkan ke kamu bahwa harus ada Tuhan dong? Iya. Karena semuanya ini tidak adil. Maka diciptakanlah surga dan neraka oleh Tuhan untuk memenuhi rasa keadilan kita. Karena dunia tidak berjalan dengan hukum yang adil. Bahkan pengadilan dan hakimnya bisa disogok dan bisa dipenjara akhirnya. Maka neraka itu simbol utama salah satu keadilan Tuhan. Dan kalau orang yang buruk dipaksa masuk surga, Tuhan bisa melakukannya. Tapi sebagaimana orang yang sakit, kita beri nikmat, kita beri es krim. Ada anak kecil batuk dan pilek, kita kasih nikmat berupa es krim. Pertama, di mulutnya es krim itu tidak akan terasa nikmat karena mulutnya sedang hambar. Dan itu akan memperburuk batuk dan pileknya, memperkeras sakitnya. Maka kalau orang ahli neraka dipaksa masuk surga, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya surga. Seminimal-minimalnya, kalau ahli neraka dipaksa masuk surga, saya yakin dia introvert. Iya. Gini aja, gak usah jauh-jauh ke neraka. Anda bawa satu teman Anda yang terasumsikan ahli maksiat, pakai anting, pakai tato, Anda bawa ke kajian, nyempil dia di pojok, nggak tahu dia harus ngomong apa dengan di sebelahnya. Masa dia mau ngomong, beli whipping di mana? Nggak relate lah orang di sana. Dia introvert pasti. Maka Tuhan ingin kamu masuk surga dalam keadaan yang tepat, yang terbaik, bukan yang cepat, bukan yang dipaksakan, bukan yang mengusik rasa keadilan umat manusia kepada Tuhan. Maka kamu dicuci di neraka. Dan itu bukan hanya konsep Islam, kekristenan juga bilang begitu. Dicuci agar kamu pantas masuk surga dan adil ketika
di sorga. Masalahnya banyak orang yang menganggap seolah-olah di neraka itu abadi. Padahal di neraka gak abadi. Tapi kan ada yang abadi di neraka. Iya, orang yang dari awal emang tidak percaya neraka dan tidak percaya Tuhan. Ada orang yang abadi sakit, yang dari awal tidak percaya rumah sakit dan tidak percaya dokter. Ya dia abadi dengan sakitnya. Orang yang dari awal syirik, tidak percaya Tuhan atau tidak percaya agama, ya dia akan abadi di sana. Seperti orang sakit yang tidak percaya rumah sakit dan dokter. Jadi selama ini neraka itu hanya dipromosikan pada aspek yang menurut saya ontologis. Siksaannya dan lain sebagainya. Tidak pada aspek epistemologis. Kenapa neraka dibuat? Apa fungsi neraka? Dia dibuat hanya untuk menakut-nakuti selama ini oleh kita. Tidak dibuat untuk mencerahkan orang. Coba jelaskan kenapa harus ada neraka sehingga orang tercerahkan. Maka dia meninggalkan neraka bukan karena takut neraka, karena dia malu kepada Tuhannya. Makanya kata Abu Nawas dalam syairnya yang populer Al-I'tiraf, beliau katakan, saya mungkin kuat menahan siksa neraka, tapi saya gak mampu untuk sedetik tidak melihat karuniamu Tuhan. Karena itu kata Imam Ghazali, kelak di akhirat ada satu orang pendosa yang Tuhan suruh masuk neraka, kemudian dia berlari, dipanggil oleh Tuhan. Kenapa kamu berlari padahal kamu mau masuk neraka? Ya, karena cukup di dunia saya tidak mengikuti perintahmu. Dan di akhirat ini saya sudah yakin bahwa semua perintahmu itu baik. Termasuk masuk ke neraka itu karunia. Maka saya bergegas. Maka kata Tuhan, stop, pergilah ke surga. Wow. Karena kamu pantas masuk surga. Orang kalau mentalnya belum kaya, dipaksa hidup kaya, itu yang ada minimal norak, maksimal sombong. Saya pernah ditanya pertanyaan yang sama. Kalau Tuhan maha baik, kenapa kita diajarin orang kaya cosplay jadi orang miskin? Kenapa gak orang miskin cosplay jadi orang kaya? Kenapa diajarin puasa? Di mana orang kaya cosplay jadi orang miskin? Ya? Kenapa gak orang miskin aja selama bulan puasa jadi CEO semua ya? Iya, jadi CEO semua. Kenapa? Karena kata saya, kalau orang kaya cosplay jadi orang miskin, yang tumbuh empati. Tapi kalau orang miskin cosplay jadi orang kaya, sebulan Ramadan, setelah Ramadan yang tumbuh frustasi dia. Iya. Anda lihat tuh orang yang tukar nasib tuh. Kalau yang ditukar hanya nasibnya, bukan mentalnya. 2 bulan tuh dijual barang-barang yang dibelikan sama orang kayanya atau sama industri yang bikin tontonan itu. Sering kan kita dengar orang yang dapat lotre paling setahun doang. Iya kan, karena mentalnya. Makanya kan kita suruh sholat fajar yang seperti dunia dan seisinya bahkan lebih, agar pas keluar rumah setelah subuh dengan mentalitas gue orang kaya. Kalau sukses gue bersyukur, kalau gak sukses gue bersabar. Kalau sukses gue gak kufur, kalau gak sukses gue gak putus asa. Karena dia sudah memiliki dunia dan seisinya bahkan lebih. Mentalitasnya, mentalitas Islam, mentalitas kaya. Tapi siap miskin, siap dengan semua ketentuan Tuhan. Ya. Wow, itu bagus banget, Bib. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Umu. Habib, bagaimana pandangan Habib tentang makrifatullah? Apakah makrifat pada Allah itu lebih ditekankan melalui pendekatan rasional seperti tasawuf, spiritual, atau melalui teladan keluarga Nabi? Bagaimana keseimbangan itu harus kita jalankan di kehidupan ini menurut Habib? Tuhan itu maha tidak terbatas, sehingga jalan menujunya harus seberagam mungkin. Karena itu hidayah bisa datang dari jalan mana saja dalam keragamannya. Jadi semua jalan itu harus kita jalani. Jalan spiritual mengikuti teladan Nabi beserta keluarga dan para sahabat dan penerusnya. Mengikuti jalan intelektual dengan akal. 49 ayat Al-Quran menantang kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bukan kenapa kamu tidak berpikir? Bukankah seharusnya kamu menggunakan ilmu kamu? Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali satu. Siapa yang menghancurkan, kata orang-orang pada saat itu? Tanya aja pada berhala yang kamu sembah. Bukankah dia seharusnya hidup? Bukankah dia memberikan pengetahuan seperti Tuhan yang saya yakini? Yang memberikan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ibrahim mengatakan, kalau kamu menyembah matahari, bukankah matahari itu siang hari doang? Malamnya
Tidak ada Tuhan. Kalau kamu menyembah bintang dan bulan, bukankah mereka hanya ada di malam hari? Lalu siapa yang kau sembah siang? Apakah kau menyembah Tuhan yang sif-sifan? Rasionalitas. Maka seberapa penting ma'rifatullah? Dia pondasi. Tanpa ma'rifatullah, sholat hanya dirasa sebagai rutinitas dan beban. Puasa, itu kata Nabi, wahtisaban. Apa artinya wahtisaban? Dengan keimanan agar puasa tidak menjadi beban bagi kamu. Dengan kesadaran keimanan. Maka dia adalah wadah untuk menaungi semuanya. Maka kalau wadahnya bocor aja semuanya. Makanya sholat kalau gak khusyuk, bocor tuh. Puasa kalau gak khusyuk, kamin sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya bocor. Puasa itu ibadah rahasia tentang kamu dan Tuhan. Kalau gak punya iman, puasa akan bocor, akan jadi pencitraan aja. Tidak wahtisaban tadi, tidak sungguh-sungguh. Semuanya. Kalau kamu tidak punya iman, kamu akan mengitari Ka'bah seolah-olah Ka'bah itu adalah Tuhanmu dan itu adalah berhala. Dan ketika kamu tidak punya iman, kamu berzakat, seolah-olah itu uangmu, bukan hak orang miskin dari Tuhannya yang dititipkan kepadamu. Dan sehingga makin zakat makin sombong. Nah, makin zakat makin merendahkan orang lain juga. Nah, karena itu iman itu menjadi dasar. Makanya ada sekelompok pemuda baik, keren, dipuji oleh Al-Quran, diceritakan oleh Al-Quran, dan dijadikan nama satu surah dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Iman itu kunci. Karena dengan iman, kamu bertanggung jawab kepada Tuhan yang selalu ada setiap saat. Walaupun tidak dilihat oleh orang tuamu, walaupun gak ada gurumu, walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada siapapun, kamu akan tetap baik. Karena kamu beriman. Karena kamu bertanggung jawab kepada Tuhan yang selalu melihatmu. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngajak kita, kalau kamu ingin tahu siapa kamu, maka lihatlah kamu dalam kesendirian. Apakah di kesendirian malam kamu tidak mencuri? Apakah di kesendirian kamar mandi kamu tidak bermaksiat? Apakah di kesendirian kamar kamu tidak melakukan hal-hal bodoh? Apakah di kesendirian hatimu kamu tidak menyebarkan kebencian dan fitnah kepada orang lain? Apa yang menyebabkan itu semua menjadi baik-baik saja? Iman. Karena sadar bahwa ada Tuhan yang melihat kita. Iman yang mengontrol kita. Tanpa iman, kita akan lepas kontrol. Orang tua bisa dibohongi, guru bisa dibodohi, teman bisa dikebuli, media sosial bisa dipakein buzzer. Semua bisa terlihat baik kecuali di mata Tuhanmu. Puasa mengajarkan itu. Ini ibadah rahasia antara engkau dan Tuhan. Maka belajarlah tentang iman, ma'rifatullah, pengetahuan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu dekat, bahwa Tuhan itu akan menghitung semuanya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Sehingga kamu akan menjadi baik dalam semua keadaan, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Dawaul. Bagaimana caranya mendefinisikan teman yang baik untuk kita? Apakah ada saran surat atau pegangan yang bikin Habib sendiri tidak overthinking dan bisa memilih teman yang baik? Jadi korelasi antara teman dan overthinking. Gini, sebenarnya teman yang berkelas adalah teman yang selalu ngajak kita naik kelas. Sesimpel itu kan. Dia yang selalu hadir untuk kamu. Saat kamu jatuh, dia hadir untuk menemanimu dan menasehatimu agar bangkit dan bertumbuh. Saat kamu di atas, dia hadir untuk menemanimu juga, sekaligus mengingatkanmu agar tidak sombong. Makanya kita mudik, agar kita sadar bahwa kita orang kampung. Jangan sombong. Makanya kita mudik, walaupun kita punya dosanya dengan orang di kota, tapi kita mudik agar kita tahu bahwa yang paling berhak atas kebaikanmu adalah kampungmu. Dia yang melahirkanmu. Cut Nyak hebat sebagai seorang wanita. Ibu kita Kartini adalah ibu kita. Tapi yang melahirkanmu ibumu. Yang memelukmu ibumu.
maka dia lebih dari Kartini, dia lebih dari Cut Nyak Tien. Kita respect kepada semua wanita hebat itu, tapi tidak ada yang lebih hebat dari ibu saya bagi saya, karena dia yang melahirkan saya. Kartini tidak melahirkan saya, Cut Nyak Tien tidak melahirkan saya. Ibu saya melahirkan saya, memberi air susu kepada saya, mengandung saya 9 bulan, merelakan nyawanya demi nyawa saya, memeluk saya ketika sendiri, menemani saya ketika menangis, menghibur saya ketika sedih, mengingatkan saya ketika di atas. Dia yang hadir sepenuhnya bagi saya. Maka silahkan hormati Habib, silahkan temui para kiai, silahkan berziarah ke makam manapun, silahkan cari keramat dimanapun. Tapi keramat yang pertama dan utama yang paling berhak kamu hormati, melebihi Habib, kiai, ustadz, wali, dan kuburan manapun, adalah ibumu, ayahmu. Dia yang orang hadir untuk kamu. Teman yang seperti itu. Dan soal overthinking, surat, Nabi membaca 2 surat yang kemudian disempurnakan dengan 1 surat setiap mau tidur agar tidak overthinking. Disebutnya surat Muawwidhatain. Ditambah 1 surat, surat Al-Ikhlas. 3 kulhu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbin falaq. 3 surat ini. Dan 1 surat tentang tauhid, Al-Ikhlas. Tapi An-Nas dan Al-Falaq itu bukan hanya secara spiritual untuk bikin kita tidak overthinking, tapi secara intelektual. Gimana, Bib? Kul a'udzu birabbin falaq. Dia menyebut nama satu Tuhan. Min syarri ma khalaq. Memohon perlindungan dari semua ciptaan Tuhan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Perlindungan dari sesuatu di luar kita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Perlindungan dari penyihir-penyihir yang mau mencelakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perlindungan dari netizen dan buzzer yang iri kepada kita. Gak gitu artinya, tapi ya itu. Dari orang-orang yang hasud kepada kita. Berapa masalah tuh? 4 masalah di luar diri kita. Kita minta perlindungan ke 1 nama Tuhan. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi baca qul a'udzu birabbin nas. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. 1 Tuhan, nama 1 Tuhan. Atas nama sesembahan manusia. Malikin nas, rajanya para manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas. 3 nama Tuhan untuk 1 penyakit. Was-was. Masalah mental, overthinking, anxiety, kecemasan. Semua yang ada di dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 nama Tuhan untuk 1 penyakit di dalam diri kita. Rasa was-was dari bangsa jin dan bangsa manusia yang datang membuat kita overthinking, cemas, dan lain sebagainya. 1 nama Tuhan untuk semua masalah selama itu ada di luar dirimu. Tapi 3 nama Tuhan untuk 1 masalah ketika itu ada di dalam dirimu, yaitu masalah mental. Jadi overthinking ya dengan menyadari 2 surat itu dan menjalankan secara spiritual 2 surat itu plus surat Al-Ikhlas, dibaca, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh kucur tubuh. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita. Wow. Aku sangat bersyukur Habib sharing banyak hal di momen hari ini. Semoga teman-teman yang nonton juga dapat insight yang menarik sekali. Tapi sebelum aku tutup, izinkan aku menanyakan hal ini. The worst advice yang pernah Habib terima? Biasa aja, jangan terlalu baik. Kenapa? Karena kamu luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu luar biasa kata Tuhan. Kamu ciptaan Tuhan teragung dengan segala kekuranganmu, dengan segala kesalahanmu, dengan segala apapun yang ada pada dirimu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu luar biasa. Salah kalau ada orang yang bilang kamu biasa aja lah. Biasa aja. Jangan terlalu baik, enggak. Kita diciptakan untuk menjadi yang terbaik versi kita. Fafirru ilallah, bersegera untuk menuju kepada Allah, untuk menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kita sering diajari biasa aja lah,
jangan terlalu baik. Ya. Kemudian dikasih mitos-mitos, orang baik umurnya pendek, orang baik hidupnya miskin, Yeah. orang baik hidupnya apes. Ya. Tanpa kita sadari, itu membahayakan kita, mitos-mitos yang membahayakan kita. Karena itu, saya gak pernah menilai mitos itu sepenuhnya buruk. Kadang mitos itu adalah cara bodoh untuk mencerdaskan orang. Jangan kencing di hutan, Yeah. ada setannya. Ya. Mungkin itu caranya bodoh, tapi untuk mencerdaskan orang. Yeah, Tapi ada akal instrumental, kata para filosof Frankfurt tadi. Cara pintar untuk membodohi. Dialah para koruptor, dialah orang-orang yang menghancurkan hutan kita. Dia tampil seolah-olah sok pintar, pakai jas, kemana-mana, seolah-olah generasi terbaik, tapi sejatinya dia membodohi kita. Dia menjerumuskan dirinya ke neraka. Dan dia gak sadar itu. Dia menganggap dirinya terhormat. Ya. Dia minta dipanggil yang terhormat. Tapi dia tidak sadar bahwa yang terhormat adalah justru kita yang menghormatinya. Makanya jangan minta dihormati ketika puasa di bulan Ramadan ini. Karena yang terhormat justru yang menghormati orang lain. Kita sudah terhormat dengan puasa. Karena yang menghormati kita yang maha terhormat, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Mereka tidak sadar. Mereka sedang bermain game kehidupan yang bernama monopoli. Nah. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka bermain-main dengan Tuhan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda mungkin tidak beriman, tapi bukan karena Anda tidak beriman, maka Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Dan kalau kamu makar kepada Tuhan, maka Tuhan akan makar kepadamu. Bahkan di titik yang paling mengerikan. Ketika kamu anggap itu kekayaan, justru itu tidak membahagiakan kamu. Justru di sanalah kamu terjebak. Kamu bercerai karena kekayaan, anakmu hancur karena kekayaan, dirimu hancur karena kekayaan itu sendiri. Iman yang bikin kita hidup hati-hati. Karena kita tahu bahwa pemain dari semua pemain yang ada di muka bumi itu adalah Tuhan. Semua kita ada di genggaman Tuhan. Sehingga jangan main-main, kata Tuhan. Karena kalau kamu main-main, saya yang akan menghancurkanmu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah suara berkelas. Sehat terus teman-teman. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan.